bahwasanya dia masih di perjalanan, harap mempercepat langkahnya karena sholat Idul Fitri segera kita mulai. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Alladhi khalaqa fasawwa, walladhi qaddara fahada, walladhi akhrajal mar'a faj'alahu ghusaa'an ahwa. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين عانية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. الحمد لله الذي سهل للعباد طريق العبادة ويسر ووفاهم أجور أعمالهم من خزائن جوده التي لا تحصر وجعل لهم يوم عيد يؤود عليهم في كل سنة ويتكرر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله الشافع المشفع في المحشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين أذهب عنهم الرجس وطهر وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. واعلموا أن هذا موعد خروج الأمة من شهر كريم يوم عيد سعيد. هذا يوم تجلى البواطن بتقوى الله وتخلى الظواهر عن عمل ما لا يفيد. هذا يوم تجلى الفنان المنان بمزيد الإحسان على من كان ذا فعل حميد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. Hadirin sedang salat Idul Fitri yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama sudah sepatutnya kita selaku hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat maghfirah yang selalu Allah berikan kepada kita. Kemudian yang kedua, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat panjang umur, nikmat sehat yang sehingga sampai detik ini kita masih disampaikan oleh Allah bisa merasakan Yaumun Id, hari raya Idul Fitri pada hari tahun kali ini. Kemudian tak lupa kita haturkan salawat kita ke junjungan Nabi kita, baginda Nabi Alam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan tentu kita selaku umatnya. Jamaah ya ummatal Islam, khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan jamaah sekalian, mari kita tingkatkan takwa kita di hari yang berbahagia ini dengan sebenar-benarnya takwa, dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang-dilarang oleh Allah. Karena jemaah sekalian, tidak ada keuntungan bagi kita melebihi kita takwa kepada Allah. Tidak ada kerugian yang lebih besar melebihi kita bermaksiat kepada Allah. Tidak ada kemuliaan yang lebih besar melebihi kita mendapatkan ridhonya Allah. Tidak ada kehinaan yang lebih besar melebihi kita mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hari ini adalah hari yang agung, hari yang sangat-sangat spesial, hari yang sangat berbahagia bagi kaum muslimin dimanapun berada. Karena hari ini adalah hari yang penuh pelajaran dan iktibar,
Hari ini juga adalah hari kita bersyukur atas nikmat Allah yang maha besar, yaitu nikmat hidayah. Allah sudah mention di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Allah katakan walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang diberikan kepada kamu, wa la'allakum tashkurun. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, hari raya ini adalah hari kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apa nikmat tersebut? Yaitu nikmat hidayah. Karena perlu kita ketahui bersama bapak-bapak, ibu-ibu sekalian jemaah, wahai kaum muslimin, dengan nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita sekarang ini, kita menjadi orang-orang yang beruntung. Kehidupan kita menjadi sangat-sangat indah karena kehidupan kita dalam rangka perjalanan menuju ridhonya Allah, dalam rangka menuju surganya Allah, dalam rangka menuju kenikmatan yang kekal abadi yang selama-lamanya. Tapi perlu kita ingat, tanpa hidayahnya Allah, tanpa nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka kehidupan kita akan sangat mengerikan. Kehidupan malapetaka, kehidupan yang hanya menunggu siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala, kehidupan menuju kesengsaraan yang kekal abadi yang selama-lamanya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lagi dan lagi, supaya Allah tambah nikmatnya kepada kita. Padahal Allah janji di dalam Al-Quran, wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jikalau hamba-hambaku bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan, maka Allah akan tambah nikmat-nikmat yang lainnya. Tetapi ketika seorang hamba mencemooh, menghina, bahkan tidak mensyukuri sedikit pun pemberian apa yang diberi oleh Allah, maka bersiaplah jemaah sekalian dengan kehidupan yang sempit, dengan siksa yang pedih, siksa yang keras dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna adzabi lasyadid. Inilah makna kita takbiran semalam suntuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Maksud dari takbir ini adalah untuk mensyukuri hidayah dan juga mensyukuri kemenangan, pertolongan kepada kita, atas kita bisa berbuat, atas kita bisa melaksanakan amalan-amalan di bulan Ramadan selama 1 bulan penuh, dengan pengorbanan, dengan mujahadah, menahan lapar, menahan haus, menahan syahwat, menahan subhat dan sebagainya. Maka takbiran ini adalah mensyukuri atas nikmat semua itu. Maka jemaah sekalian, alangkah gembiranya seumpama kita tahu bahwa apakah Ramadan kita telah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah bahagianya seumpama kita sudah tahu bahwa kita telah mendapat malam Lailatul Qadar. Alangkah senangnya kita selaku hamba-hamba jikalau kita sudah tahu bahwa dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah gembiranya jika kita sudah tahu bahwa Allah telah ridho terhadap pengorbanan kita, mujahadah kita selama 1 bulan penuh melaksanakan ibadah qiyam di bulan Ramadan. Dan juga alangkah bahagianya kita selaku seorang hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala bila kita mengetahui bahwa kita telah ditetapkan bebas dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi hadirin sekalian, jikalau kita tahu semua, maka akan sempurna, akan genaplah kesenangan kita, kebahagiaan kita di hari raya Idul Fitri ini. Namun kita tidak akan tahu, dan juga mungkin kita tidak akan tahu sebelum kita mati. Maka alangkah gembiranya orang yang mendapatkan Ramadan lagi di dalam hidupnya. Tetapi kita selaku hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, prioritas utama yang harus kita kedepankan adalah
berhusnuzan kepada Tuhan kita, karena janji Allah di dalam satu riwayat hadis dari sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana inda dhanni abdi bi, aku menurut prasangkaan hambaku, fadhunnu bi khairan, maka sangkalah baik terhadap aku. Kita berprasangka baik kepada Allah bahwa amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berprasangka baik kepada Allah bahwa dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah. Kita berprasangka baik kepada Allah bahwa Allah telah ridho kepada kita. Kita berprasangka baik kepada Allah bahwa kita telah tetap dibebaskan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena jemaah sekalian, Allah tidak pernah semenit pun, sedetik pun menyia-nyiakan sangkaan baik hamba-hambanya kepada Tuhannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di samping Idul Fitri adalah syukuran atas nikmat hidayah dan nikmat amalan-amalan, Idul Fitri ini adalah syukuran atas kemenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam pada tanggal 17 Ramadan. Apakah jemaah ada yang mengetahui peristiwa atau kejadian apa sampai-sampai Allah mensejarahkan, sampai-sampai Allah mendokumentasikan di dalam Al-Quran pada tanggal 17 Ramadan? Kalaulah kita lihat Al-Quran di dalam surah Ad-Dukhan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma nabtishul batashatal kubra, inna muntakimun." Ingatlah kata Allah, wahai hamba-hambaku, ketika hari kami mencapakan, ketika hari kami menghantam mereka dengan hantaman yang keras, dan juga karena sesungguhnya kami adalah pemberi balasan. Maka pada tanggal 17 Ramadan itu adalah hari Ghazwatul Badar, hari perang Badar. Jemaah sekalian, sesungguhnya pada tanggal tersebut Allah Subhanahu wa taala menampakkan kemenangan umat Islam secara gilang gemilang ketika perang Badar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan bala tentaranya, para malaikatnya untuk menolong kaum muslimin di perang Badar pada waktu itu. Dan setelah kejadian perang Badar itu, penduduk-penduduk Madinah, ahli-ahli Madinah yang tadinya maju mundur, ragu-ragu, tidak mantap untuk memeluk Islam, akhirnya mereka yakin, akhirnya mereka mantap di dalam hati mereka bahwa agama Islam ini adalah agama yang hak, agama yang benar, agama yang akan benar-benar dibantu, ditolong, dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kejadian ini terjadi pada tanggal tahun kedua Hijriah. Pada tanggal itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya, memerintahkan kekasihnya, memerintahkan nabinya, yaitu panutan kita, kekasih kita, teladan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menegakkan, untuk melaksanakan hari raya Idul Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka di dalam takbir Idul Fitri kita diperintahkan dan diberikan contoh untuk mengenang kemenangan umat Islam. Bapak-bapak mungkin sudah menjadi alumni setiap tahun Idul Fitri bulan Ramadan, tetapi adakah tahu ada satu lafaz di dalam takbir-takbiran kita yang mengenang kemenangan Badar? Apa itu lafaznya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian? Kita sudah bertahun-tahun melaksanakan Idul Fitri. Apakah ada yang ngeh? Apakah ada yang tahu lafaz yang mengenang kemenangan Badar? Maka lafaz itu adalah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Takbir ini adalah takbir untuk mengenang kemenangan kaum muslimin di perang Badar. Maka dengan kita syukuri kemenangan-kemenangan ini, mudah-mudahan dengan segenap hati kita, dengan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kemenangan-kemenangan lainnya bagi umat Islam di berbagai wilayah manapun. Terlebih lagi kepada saudara-saudara kita di Gaza,
terlebih kepada saudara-saudara kita di Palestina. Mungkin kita selepas hari raya berkumpul dengan keluarga, ibu bertemu dengan anaknya, bapak bertemu dengan anaknya, kemudian anak bertemu dengan orang tuanya, istri bertemu dengan suaminya, suaminya bertemu dengan istrinya, tetapi saudara-saudara di sana hanya menemui perpisahan yang akan hanya bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selepas hari raya Idul Fitri mungkin kita di sini memakai baju baru, tetapi saudara-saudara kita di sana hanya menyiapkan kain kafan untuk kematiannya. Mungkin di sana kita selepas Idul Fitri ini kita melakukan kumpul-kumpul dan sebagainya, tetapi mereka saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina, selepas Idul Fitri langsung melaksanakan sholatul janazah jemaah sekalian. Maka kita bersyukur atas nikmat keamanan, nikmat kesenangan. Mungkin kita bahagia dengan hari raya Idul Fitri di negeri kita, tetapi kita juga harus berpikir, mempunyai pikiran bagaimana keadaan saudara-saudara kita di negeri-negeri lainnya. Maka dengan peringatan bagaimana sadaqa wa'da wa nasara 'abda wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahda. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan kepada saudara-saudara kita. Allah tolong, Allah turunkan para bala tentaranya sebagaimana Allah menolong kaum muslimin dan nabinya di perang Badar. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin sidang salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah, bulan Ramadan yang mulia ini telah berlalu dengan segala macam barokah, dengan segala macam penuh rahmat, dengan segala macam karunia dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita memasuki satu Syawal, memasuki bulan Syawal. Maka apa yang kita kerjakan? Apa yang akan kita perbuat? Kalaulah dia benar-benar beriman jemaah, kalaulah kita benar-benar orang hamba-hambanya Allah, kalaulah kita benar-benar bertakwa, malu jemaah sekalian kalau kita hanya mengenal pada di bulan Ramadan saja, hanya mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Akan tetapi hakikinya adalah kita berhajat, kita meminta pertolongan, kita meminta dan mengenal Allah di dalam bulan-bulan lainnya juga, bukan hanya di bulan Ramadan saja. Maka kita berhajat, meminta pertolongan, mengenal Allah dalam setiap detik, dalam setiap hirup nafas kita butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika berlalunya bulan Ramadan yang tadinya dia berjamaah di masjid, ramai daripada masjid, sof sampai belakang penuh, bahkan sampai luar-luar. Ketika bulan Ramadan berlalu, hanya tertinggal satu sof, hanya tertinggal dua sof. Sepi daripada masjid, sepi daripada orang-orang yang memakmurkan masjid, yang tadinya di bulan Ramadan rutin bisa membaca satu juz Al-Quran, rutin bisa membaca mungkin minimal 5 halaman per hari. Tetapi ketika bulannya berlalu, Al-Quran sampai berdebu pun di rumah tidak dibaca olehnya. Ketika bulan Ramadan dia sering berzikir mengingat Allah, mungkin ada yang puluhan, kemudian ratusan, mungkin salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebanyak-banyaknya. Tetapi ketika bulan berlalu, ingat Allah saja tidak pernah, ingat Nabinya saja tidak pernah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Maka kita jangan menjadi golongan abdun Ramadan. Jangan jadi kita sebagai hambanya Ramadan, tetapi kita menjadi hamba-hambanya Allah yang selalu dimanapun, kapanpun ingat kepada Allah, selalu taat kepada Allah, selalu tunduk kepada Allah, selalu merengek-rengek kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Bahkan di dalam satu riwayat ada dua orang bertakwa dari Bani Khuda'ah. Orang ini pemuda, semangat, kemudian ringan tangannya, mengeluarkan hartanya,
maupun sedekah tenaganya untuk berjuang fisabilillah, membantu perjuangan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada suatu ketika ia dipanggil oleh Rasulullah untuk memenuhi panggilan jihad, dan mereka berdua sangat bersemangat untuk memanggil panggilan jihad tersebut, dan mereka berniat untuk mati syahid di dalamnya. Tetapi ketika pertempuran berlangsung, yang satu meninggal di pertempuran, yang satu lagi pulang dengan kemenangan yang gemilang, dan kemudian hidup setahun kemudian dan sakit kemudian meninggal. Kemudian pada suatu ketika ada sahabat namanya Abu Talha bin Ubaidillah bermimpi pada suatu malam. Ketika itu dia berada di depan pintu surga. Kemudian tiba-tiba terdengar di dalam pintu surga memanggil kedua orang sahabat tersebut. Tetapi yang dipanggil duluan adalah orang yang temannya dulu, yang hidup 1 tahun kemudian meninggal karena sakit. Kemudian barulah dipanggil yang syahid di jalan Allah. Kemudian yang ketiga dikatakan, ya Talha, kamu belum waktunya untuk masuk surga, pulanglah. Maka ketika itu Abu Talha bangun daripada mimpinya, dan keesokan paginya jemaah, dia menceritakan kepada sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian para sahabat tidak percaya, bagaimana mungkin orang yang meninggal karena sakit dan hidup setahun kemudian bisa masuk surga lebih dahulu, dipanggil lebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala daripada seorang yang syahid. Kemudian terdengarlah berita ini kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah membenarkan mimpi daripada Abu Talha tersebut. Kata Nabi, dan balik bertanya kepada sahabat, apakah yang hidup 1 tahun kemudian itu dia mendapatkan bulan Ramadan lagi? Kemudian dia beribadah di dalamnya, menghidupkan malam-malamnya, kemudian sedekah di dalamnya, sehingga itulah yang membuat dia lebih masuk surga lebih dahulu daripada yang syahid. Ini menunjukkan kepada kita jemaah sekalian bagaimana besarnya keutamaan bulan Ramadan di mata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amalan-amalan kita terus kita lanjutkan di bulan-bulan lainnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Pertanyaannya sekarang jemaah sekalian, pertanyaannya, bagaimana cara kita mendapatkan pahala bulan Ramadan walaupun kita sudah di dalam kubur? Bagaimana kita mendapatkan amalan-amalan seperti sholat qiyam di bulan Ramadan, tahajud di bulan Ramadan, tarawih di bulan Ramadan, sedekah di bulan Ramadan, tetapi terus mengalir di kubur kita? Cara yang pertama adalah kita hidupkan usaha Nabi, usaha dakwah. Kita mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah daripada yang mungkar. Karena jika seseorang beristiqomah terus-menerus membuat usaha dakwah, membuat usaha Nabi, maka amalan-amalannya akan terus dilanjutkan oleh orang-orang sepeninggalnya. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua jemaah sekalian, apa itu cara yang kedua? Kita didik anak-anak kita dengan sungguh-sungguh. Kita didik anak-anak kita dengan sungguh-sungguh untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, agar berpegang teguh kepada agama, sehingga bila kita mati, amalan-amalan kita, perbuatan-perbuatan baik kita, doa-doa anak kita akan sampai ke kubur kita jemaah sekalian. Kita sudah berletih, bersusah payah, bermujahadah, butuh pengorbanan membesarkan anak-anak kita, maka kita didik dengan sebaik-baiknya, kita berikan pelajaran yang terbaik, sehingga ketika kita dikubur, mereka mengirimkan pahala-pahala ke kubur kita, mereka mengirimkan cahaya yang terang benderang di kubur kita sampai hari kiamat. Tetapi alangkah ruginya jemaah sekalian, jika kita sudah bersusah payah, kita sudah berletih-letih, sudah butuh pengorbanan yang banyak, akan tetapi anak kita malah mengirimkan bara api ke dalam kubur orang tuanya. Naudzubillah jemaah sekalian. Maka inilah pentingnya
Kalaulah kita benar dengan dua cara tersebut kita lakukan, maka pahala-pahala di bulan Ramadan, walaupun kita sudah terbaring di alam kubur, tetapi pahala-pahalanya terus mengalir. Bahkan pahala Idul Fitri pada kali ini yang sudah tiada terus mengalir ke dalam kuburnya. Maka jadikan diri kita sebagai golongan tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka setelah Ramadan ini kita tata kembali waktu-waktu kita tata kembali masjid-masjid kita, sehingga suasananya sama seperti bulan Ramadan, tidak tertinggal. Kemudian juga hari ini adalah hari raya Idul Fitri. Diceritakan dalam satu riwayat, dalam riwayat Imam Ahmad, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan hari ini adalah doa mustajabah, doa yang sangat-sangat diangkat oleh Allah, doa-doa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan doa pada hari ini sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa jemaah sekalian? Karena dia telah menjalani mujahadah, pengorbanan, puasa, ibadah tarawih, tahajud selama 1 bulan penuh. Maka doanya pun di hari raya Idul Fitri ini sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk cucu-cucu kita, untuk anak-anak kita dan seluruh kaum muslimin, supaya Allah Subhanahu Wa Taala mengokohkan kita, mengokohkan keluarga kita, mengokohkan kaum muslimin dimanapun berada. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin al-mu'minin al-muqinin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minna tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله العليم الحليم الغفار العظيم القهار الذي لا تخفى معرفته على من نظر في بداع مملكته بعين الاعتبار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من شهد بنا يفوز في دار القرار. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطاهرين الأخيار وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد. وارض اللهم عن خلفائه الأربع أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله، وارحمنا معهم بعفوك وكرامك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم انصر أمة محمد، اللهم ارحم أمة محمد،
Allahumma tajawaz ummata Muhammad. Ya Allah, tolonglah umatnya Muhammad ya Allah. Ya Allah, bantulah umatnya Muhammad ya Allah. Ya Allah, kasihanilah umatnya Muhammad ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin ya Allah. Ya Allah, bantulah saudara-saudara kami di Gaza ya Allah. Bantulah saudara-saudara kami di bumi Palestina ya Allah, yang mana kami bergembira di sana ya Allah, tetapi mereka adanya perpisahan ya Allah. Ya Allah, mereka tidak bertemu dengan sanak keluarganya seperti yang kita rasakan sekarang ya Allah. Ya Allah, tolonglah mereka ya Allah dengan bala tentaramu ya Allah. Ya Allah, maafkanlah hambamu ini yang lemah ya Allah. Maafkanlah hambamu ini yang tidak bisa membantu apa-apa ya Allah. Ya Allah, bahkan menangis pun, bahkan untuk mendoakan mereka pun kita lupa ya Allah. Maafkanlah hamba-hambamu ini yang lemah ya Allah. Ya Allah, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da'ad-din. Ya Allah, ampunilah daripada dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, bebaskanlah kami daripada api neraka-Mu ya Allah. Ya Tuhan kami, ya Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengampun ya Allah. Terimalah daripada amalan-amalan kami di bulan Ramadan ya Allah. Salat kami, puasa kami, tahajud kami, tarawih kami, terimalah semua amalan-amalan terbaik kami di bulan Ramadan ya Allah. Ya Allah, jadikanlah bulan Ramadan kemarin adalah Ramadan yang terbaik di dalam hidup kita. Dan kami mohon kepadamu ya Allah, sampaikanlah kami di bulan Ramadan selanjutnya ya Allah. Ya Allah, panjangkanlah umur-umur kami ya Allah. Berkahkan hidup kami ya Allah. Luaskanlah daripada rezeki kami ya Allah. Ya Allah, jangan jadikan hamba-hambamu ini menjadi orang-orang yang dimurkai olehmu. Jangan jadikan hamba-hambamu ini menjadi hamba-hamba yang tidak bermanfaat ya Allah. Ya mujibas sa'ilin, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah daripada doa-doa kami pada hari raya yang suci ini ya Allah. Innaka antas sami'ud du'a, hanya Engkaulah yang mendengar daripada doa-doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kehidupan yang baik-baik di dunia maupun di akhirat ya Allah. Wa qina adzabannar, dan jagalah kami terbebas dari api neraka ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'alullaha min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.